Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Adriansyah, NIM 5200811125. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknik sipil dalam penanganan dampak COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 melanda hampir di seluruh belahan dunia, hal ini tidak saja berpengaruh pada kebiasaan hidup manusia dalam beraktivitas, namun juga berpengaruh semua sektor kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik, bahkan juga sektor keagamaan. Hal ini menjadi juga tantangan bagi setiap profesi keahlian. Tidak hanya para medis yang langsung berhadapan dengan pasien yang terkena COVID-19, akan tetapi terkait juga pada bidang keahlian lainnya, seperti halnya peran orang-orang yang berkecimpung di bidang teknik sipil. Bidang teknik sipil yang sangat berhubungan dalam perancangan, pembangunan, renovasi, rehabilitasi, konstruksi, dan lingkungan harus mampu berperan terhadap segala jenis kondisi, baik saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kesiapsiagaan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID-19. Menerbitkan protokol kesehatan diantaranya menganjurkan semua masyarakat untuk menjaga jarak dan menggunakan masker. Selain itu, setidaknya ada 3 opsi langkah prioritas yang dapat dilakukan, yaitu: 1. Langkah pertama, menjauhkan masyarakat dari sumber penyebaran virus atau ancaman penyebarannya. Apabila wilayah memiliki risiko yang sangat tinggi, maka masyarakat menjauh dari tempat-tempat klauster atau penyebaran COVID dengan cara tetap berdiam di rumah atau karantina. Hal ini juga dapat membuat tempat-tempat karantina bagi untuk penempatan masyarakat dalam memantau COVID-19. Kebijakan tersebut juga bisa dilakukan dengan cara menahan laju masyarakat untuk mudik atau yang lainnya. Walaupun hal ini mudah, maka perlu kebijakan yang tepat dan dianjurkan untuk pemerintah. Langkah kedua yaitu menjauhkan sumber penyebaran virus dari masyarakat. Untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, dengan melakukan penutupan daerah atau tempat berkumpul yang berindikasi menjadi pusat penyebaran COVID-19, seperti pusat keramaian mal, pusat pasar, dan lain-lain. Dilakukan penutupan atau isolasi klauser sehingga masyarakat tidak melakukan aktivitas di dalamnya. Yang ketiga, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Mulai dari kebijakan physical distancing hingga penggunaan teknologi dilibatkan oleh pengurangan penyebaran virus corona. Jika terpaksa hidup harmoni dengan ancaman COVID-19, maka prinsip pengurangan risiko adalah dilakukan secara ketat. Kearifan lokal yang secara efektif diterapkan seperti penggunaan robot yang diperbantukan untuk membantu tenaga medis, aplikasi teknologi guna mencegah penyebaran COVID-19, dan pengembangan teknologi lainnya untuk penanggulangan COVID-19. Posisi teknik sipil saat pandemi COVID ini yaitu sebagaimana diketahui memiliki cabang-cabang teknik sipil rekayasa yang luas. Di antaranya meliputi konstruksi, geonetik, transportasi, manajemen, konstruksi, hidrologi, gempa, dan lingkungan. Yang terakhir rekayasa bencana dan mitigasi masuk dalam bagian cabang ilmu sipil. Tujuan bidang teknik sipil dalam penanggulangan COVID-19 ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan dalam mewujudkan penerapan rekayasa konstruksi yang berada di wilayah yang ditetapkan sebagai zona ancaman bencana COVID secara komprehensif yang mencakup tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk penanggulangan dan pengurangan risiko akibat COVID ini. Peran teknik sipil sangatlah diharapkan untuk mendukung penanggulangan COVID-19 ini, di mana perlu diketahui bahwa dunia teknik sipil sangat berhubungan erat dengan pembuatan bangunan.
baik bangunan umum maupun bangunan penanggulangan bencana dalam hal ini. Dalam kasus pandemi COVID ini, peran teknik sipil sangat besar diantaranya adalah mendukung penyediaan infrastruktur paramedis dalam penanganan pasien yang terjangkit COVID-19. Untuk di Indonesia setidaknya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kementerian atau lembaga terkait baik pemerintah dan swasta. Peran teknik sipil cukup banyak, antara lain yang pertama, pembangunan rumah sakit rujukan COVID-19 di lapangan bola Simprung, Jakarta Selatan. Yang kedua, peningkatan fasilitas rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Yang ketiga yaitu pemanfaatan fasilitas penginapan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peran teknik sipil dalam penanggulangan COVID-19 adalah menghasilkan karya kegiatan konstruksi yang bermanfaat secara maksimal melalui upaya mitigasi fisik atau struktur dan melalui inovasi penanggulangan COVID-19. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.